Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Jadi, Ibu bapak mudah-mudahan masih ingat apa yang saya jelaskan kemarin ketika hari raya Tritunggal yang Maha Kudus. Karena sebetulnya kita bisa melihat ada benang merah atau gandengnya. Jadi kalau Anda masih ingat kemarin, untuk memahami Tritunggal itu kita harus memahami yang namanya peristiwa keselamatan, di mana sabda Allah menjadi manusia, wafat di kayu salib, bangkit, naik ke surga, lalu karya keselamatan yang sudah dimulai oleh Kristus itu diteruskan sampai sekarang melalui tuntunan atau bimbingan Roh Kudus. Jadi Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, sekali lagi kalau berbicara Tritunggal, kita harus berbicara mengenai sabda yang menjadi manusia. Itulah kenapa kita secara tradisi kan senantiasa berdoa Angelus. Kenapa sih kok kita disuruh berdoa Angelus setiap hari? Itu kan yang dirayakan Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak sadari, cermati, itu adalah ya peristiwa inkarnasi. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu sabda telah menjadi daging. Kalau dalam bahasa Latinnya ya inkarnasi itu ya artinya memang menjadi daging. Tetapi supaya lebih mudah dipahami, kita menggunakan istilah sabda menjadi manusia. Itu peristiwa inkarnasi yang kita sebetulnya renungkan setiap hari, dan itulah inti dari kekristenan. Itulah kenapa meskipun kita sungguh memahami Allah Tritunggal sebagai Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran dalam kitab suci, tetapi yang menjadi inti utama dalam iman kita adalah Kristus, si sabda yang menjadi manusia itu. Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu ingat ya bahwa kita nih diminta untuk setia. Karena karya keselamatan terus terjadi sampai kapan? Sampai nanti Kristus datang kali kedua. Jadi karya keselamatan itu terus berlangsung, diwariskan, diberitakan dari generasi-generasi sampai nanti kiamat atau ketika Kristus datang kali kedua. Dan dalam perjalanan panjang ini Ibu Bapak, perjalanan panjang ini perjalanan panjang nih, mulai Yesus naik ke surga sampai mau datang lagi, itu perjalanan panjang. Sekarang kan hitung-hitung sudah 2000 tahun lebih. Perjalanan panjang. Dalam perjalanan panjang itu gereja terus-menerus mengenang penebusan Kristus, terus-menerus dikenang. Melalui apa? Ini melalui Ekaristi. Itulah kenapa Ekaristi dirayakan setiap hari, dan bahkan pusat liturgi kita Gereja Katolik itu adalah Ekaristi. Itulah kenapa bahkan untuk merayakan Ekaristi itu harus dicetak seorang pelayan khusus. Ya kami ini imam yang ditahbiskan, yang memang merayakan Ekaristi supaya itu terus-menerus berlangsung dan terjadi. Ibu Bapak, dalam gereja, kalau misalnya saya akan tunjukkan kepada Ibu Bapak bahwa sungguh benar inti peribadatan kita adalah Ekaristi. Maka dalam Sacrosanctum Concilium, itu dokumen dari Konsili Vatikan kedua, dikatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak dari kehidupan gereja. Saya kasih buktinya. Apa yang membedakan gereja Katolik dengan gereja Kristen Katolik dengan gereja Kristen yang bukan Katolik? Apa yang membedakan? Yang membedakan apa Ibu Bapak? Apa salibnya? Apa tabernakelnya? Apa imamnya, pastornya, romonya? Yang membedakan apa dalam gedung gereja Kristen Katolik dan gedung gereja Kristen bukan Katolik? Yang membedakan atau yang pokok dalam gereja Katolik, dalam gedung gereja Katolik itu apa? Apa yang pokok harus ada, tidak boleh tidak ada. Kalau dihilangkan semua, kipas angin dihilangkan, masih boleh enggak? Gedung gereja Katolik tidak ada kipas angin, tidak ada AC? Boleh. Kalau misalnya dihilangkan
apa ya, patung-patungnya dihilangkan, masih boleh enggak? Boleh. Ini tekelnya ini kan keramik ini, kalau saya hilangkan jadi tanah masih boleh enggak? Boleh. Itu kalau salib di atas itu saya hilangkan, kalau misalnya tidak ada masih boleh enggak disebut sebagai gereja Katolik? Boleh. Tabernakel saya hilangkan boleh enggak? Boleh, jangan salah, boleh. Gak percaya, itu kapel-kapel banyak yang gak punya tabernakel itu. Syarat tabernakel adalah kalau itu harus dipastikan keamanannya. Kalau aman, gereja itu dipastikan keamanannya, maka boleh ada tabernakel. Kalau tidak, maka tidak boleh. Tidak boleh ada tabernakel. Apakah ada Romo kapel-kapel? Kalau gereja paroki jelas harus ada. Tapi kapel-kapel apakah ada yang tidak ada tabernakelnya? Ada. Jadi tabernakel pun tidak ada, masih tidak apa-apa. Oh, masih tidak apa-apa, jangan salah. Yang tidak boleh tidak ada adalah altar. Loh, altar ini tidak boleh tidak ada. Kalau ini tidak ada, boleh tidak Romo? Tidak boleh. Harus ada. Dan altar inilah yang membedakan gereja Kristen Katolik dengan gereja Kristen bukan Katolik. Kenapa? Karena dalam kekatolikan, iman kita, pusat dari liturgi atau doa kita adalah Ekaristi. Kenapa Romo seperti itu? Karena dengan makan bersama, ingat peristiwa Emmaus ketika dua murid duduk makan bersama lalu matanya terbuka dan ternyata disitulah Kristus hadir. Dengan mereka baru sadar di situ Kristus ada. Ingat perjamuan malam terakhir Kristus makan bersama dengan para muridnya, situ Kristus hadir. Jadi ketika kita merayakan Ekaristi, duduk di seputar altar ini, maka Kristus hadir. Bapak percaya enggak kalau saya ngomong bahwa saat ini di sini Kristus hadir? Percaya enggak? Harus percaya. Karena memang itulah kenapa kita merayakan Ekaristi, untuk menghadirkan Kristus. Dengan duduk makan bersama sebagai murid-muridnya. Saya ini juga murid seperti ibu bapak. Meskipun memang memiliki jabatan fungsional sebagai seorang imam atau yang tertapis, tetapi prinsipnya kita ini sama-sama murid. Ketika duduk makan bersama, Kristus hadir. Maka puncak doa dari seorang kita, orang Katolik, adalah Ekaristi. Dan ini tidak boleh tidak ada. Tidak boleh tidak ada. Lain-lainnya dihilangkan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh tidak ada adalah altar. Itulah ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang memang menjadikan Ekaristi itu menjadi puncak dalam hidup gereja Katolik, umat beriman. Lu Romo, kalau di tempat-tempat lain, gereja lain kan ada perjamuan. Oh tentu beda. Beda. Kalau mereka perjamuan mengingat peristiwa perjamuan malam terakhir, tetapi roti ya tetap roti, anggur ya tetap anggur. Tetapi dalam gereja Katolik ada peristiwa yang namanya transubstansi, di mana roti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah. Transubstansi itu apa? Saya jelaskan. Itu gampang memahaminya. Transubstansi. Trans itu apa? Trans itu perubahan, ya perubahan. Boleh dikatakan seperti itulah, perpindahan perubahan. Itu trans, perubahan. Substansi adalah inti. Maka transubstansi adalah ada perubahan inti. Maka ketika Roma itu katanya roti menjadi tubuh, anggur menjadi darah. Saya terima kok tetap roti Romo. Kok enggak jadi dagingnya Kristus ya? Karena perubahan itu terjadi ada di dalam inti. Memang yang di permukaan adalah masih bentuknya roti, tapi perubahan itu ada di intinya. Maka itulah kenapa, ya itu yang terjadi dalam gereja Katolik. Bedanya perjamuan Ekaristi dengan perjamuan
perjamuan apa ya istilahnya, kalau di teman-teman Protestan tuh ada apa ya, perjamuan lah, mereka mengatakan perjamuan saja. Mereka perjamuan, bedanya seperti itu. Maka kita sungguh di situ Kristus hadir. Maka beberapa, kalau ibu bapak lihat di internet, ada beberapa peristiwa mukjizat Ekaristi ketika sungguh roti itu menjadi daging mengeluarkan darah. Dalam beberapa kasus seperti itu ya, Kristus mau menunjukkan bahwa inilah sungguh menjadi tubuh dan darahnya melalui peristiwa-peristiwa mukjizat seperti itu. Tetapi ibu bapak, apakah Anda perlu mukjizat untuk percaya? Perlu mukjizat untuk percaya? Tidak. Karena apa? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ya, saya sebagai seorang imam, jadi imam sekian tahun ya, tak pernah saya tiba-tiba jadi daging. Tapi saya sungguh percaya. Saya sungguh percaya. Dan itulah ibu bapak yang kita santap setiap minggu, yang wajib sekali setiap minggu. Kalau Anda ikut misa harian, jadi Anda luar biasa karena lebih dari wajib. Wajibnya seminggu sekali, itu perintah gereja. Tapi saya mau setiap hari, bagus sekali itu. Jadi lebih dari wajib. Itu supaya kita selalu mengenang. Makanya dalam bacaan kedua tadi, ini saya bacakan. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan, ini ya, saudara-saudara terkasih, ini singkat bacanya. Apa yang telah aku teruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malamnya diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia membagi roti itu seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang diperteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang. Ini Paulus mengatakan kalau kita merayakan Ekaristi itu kita mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang. Maka Ekaristilah yang harus dilakukan oleh gereja setiap hari sampai Kristus datang kali kedua. Dan ketika kita menyantap Ekaristi ibu bapak, kita ini seperti mendapatkan kekuatan. Maka Anda ketika sesudah merayakan Ekaristi, kalau Anda merasa aduh rasanya kok Tuhan meninggalkan, itu tidak cocok, tidak sesuai. Karena harusnya Anda justru merasakan hadirat Tuhan dalam perjamuan Ekaristi. Karena Kristus hadir di sini dan Anda menyantap sendiri tubuh dan darahnya. Anda menyantap sendiri, dan itu adalah roti rohani. Kalau dulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah terjanji itu kuat karena mana roti yang turun dari surga. Maka inilah Ekaristi adalah roti dari surga itu sendiri yang membuat kita secara rohani itu juga kuat. Gereja kuat sampai nanti Kristus datang kedua. Gereja kuat dan Anda menjadi harusnya mendapatkan kekuatan. Bu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, maka itulah kita sangat menghormati yang namanya Ekaristi. Kalau ibu bapak ingat beberapa kali saya misa, ke belakang ada beberapa himbauan kan. Satu, tolong orang tua, ini ada asisten imam yang kasih tahu nih, nanti kok jangan kemudian pas terima komuni, wah anak pengen, wah aku pingin tahu apa itu, susah no anak terus tak cuil no kis menengok, tak boleh, tak boleh. Atau ketika Anda seperti saya katakan menerima lalu Anda melihat ada remah-remah itu ya silakan Anda ambil atau Anda jilat seperti itu. Iya memang seperti itu. Karena nilai satu remah dari hosti yang Anda terima itu sama dengan tubuh Kristus. Maka itulah kenapa kami sering membersihkan. Kalau saya bersihkan harus bersih. Karena ini memang harganya sebesar itu. Bu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, saya dulu, ini sebagai penutup ya, saya dulu waktu seminari menengah kelas 4 itu sudah disuruh bagi komuni.
sesudah mendapatkan perutusan, sudah dapat izin uskup. Jadi bagi komun itu harus dapat izin uskup. Asisten imam ini kan dapat izin uskup. Bahkan suster bruder pun juga harus dapat izin uskup. Karena tidak boleh. Karena yang boleh pegang tubuh Kristus itu hanya yang ditabiskan. Selain itu harus dapat izin uskup. Asisten imam dalam waktu berjangka. Bruder suster pun itu juga tidak otomatis, jangan salah. Oh pakai bruder. Makanya misalnya frater pun juga kalau belum bisa ya tidak bisa bagi komuni. Pada waktu itu saya kelas 4 itu bagi komuni. Tetapi saya bagi komuni tidak memahami bahwa betapa ini berharga sekali. Baru dalam perjalanan ketika frater saya itu mendapatkan pemahaman mengenai ekaristi dan betapa luhur dan mulianya. Ingat Yohanes Maria Vianney mengatakan kalau seorang imam tahu sungguh mengetahui betapa besarnya nilai ekaristi itu, maka ia akan meninggal saat merayakan ekaristi saking senangnya. Ketika saya tahu ketika frater bahwa harganya sangat luhur dan mulia, kemudian saya apa yang saya lakukan Bapak? Saya ngaku dosa. Ngaku dosa atas peristiwa beberapa tahun ke belakang ketika saya masih seminari menengah. Kenapa? Karena saya merasa membagikan tubuh Kristus tidak dengan sungguh-sungguh hormat, karena tidak, pemahaman saya ini belum sampai pada waktu itu, dan saya mengaku dosa. Saya tidak menyiapkan diri dan lain sebagainya. Saya anggap itu sebagai tugas belaka, padahal itu bukan tugas belaka, perutusan. Bapak, semoga kita juga semakin memahami, semakin menghormati, dan semakin yakin bahwa inilah roti yang memberi kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Nanti diingat-ingat, didoakan Mada Ekaristi. Mada Ekaristi itu bagus sekali. Mada Ekaristi itu sangat bagus sekali. Nanti Anda baca lagi, didoakan, didengarkan, didaraskan, supaya semakin memahami nilai dari Ekaristi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, mari sekarang kita berdiri dan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,